Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, silakan duduk. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah masih semangat semua ya. Ya, walaupun sudah kondisi siang hari panas, alhamdulillah tetap semangat. Nah, sebelum memulai pembelajaran, silahkan Mas Pandu selaku ketua kelas memimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini yang tidak masuk siapa? Darmawan sakit. Ya, Darmawan sakit. Kita doakan bersama ya, semoga Mas Darmawan segera diberi kesembuhan. Amin. Anak-anak, minggu kemarin masih ingat kita belajar tentang apa? Masih ingat ya, kita belajar tentang apa coba? Iya, menghindari perkelahian, minuman keras, dan juga narkoba. Masih ingat, hukum mengkonsumsi narkoba itu apa? Sudah jelas ya, hukumnya haram. Kemudian, masih ingat dalil tentang perkelahian ada pada surah apa? Surah Hujurat. Iya, Al-Hujurat ayat 10 ya. Alhamdulillah masih ingat ya anak-anak ya. Ya. Nah, sekarang pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang adab bermedia sosial. Ya. Nah, dari materi adab bermedia sosial, kira-kira menurut kalian apa perlu kita belajar tentang materi ini? Iya. Ya. Untuk apa? Untuk membatasi Iya, supaya kita bisa membentengi diri dari hal-hal negatif di media sosial. Ya, bagus sekali. Jadi kita akan belajar tentang adab bermedia sosial. Ya. Anak-anak, kira-kira menurut kalian apakah ada kaitannya antara materi kemarin dengan materi hari ini? Contohnya seperti apa? Ya, tidak memvideo ketika ada teman berkelahi ya. Iya, sebaiknya kita apa? Ketika ada teman berkelahi, kita melerai bukan malah memvideo. Itu miris sekali ya, bukannya dibantuin malah divideoin. Ya, semoga kita bukan termasuk orang yang seperti itu. Amin. Nah, anak-anak, tujuan kita juga mempelajari materi adab bermedia sosial itu agar kalian bisa menganalisis dampak negatif dan juga dampak positif dari media sosial. Ya, karena kalian mungkin tahu sendiri ya, media sosial itu ibaratnya seperti apa? Iya, ibaratnya seperti apa, Mas Pandu? Iya, dunia kedua. Jadi di situ ada dampak negatif, ada juga dampak positif. Pintar-pintar kita untuk menggunakannya seperti itu. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Kira-kira siapa yang bisa menjawab bagaimana cara kita bisa menjaga adab dan etika menggunakan media sosial? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Mbak Rafelia. Jadi menurut saya adab ketika bermedsos itu ada 5 cara. Ya. Yang pertama adalah kita harus bersikap sopan dan menghormati orang lain dengan menghindari menggunakan bahasa kasar dan menghina atau
merendahkan orang lain. Jadi kita Iya. harus menghindari itu. Lalu yang kedua, kita harus berpikir terlebih dahulu sebelum memposting atau mengomentari sesuatu. Iya. Yang ketiga yaitu menghargai privasi orang lain. Yang keempat, menghindari dan mencari kebenaran dari hoax atau informasi palsu. Iya. Yang terakhir adalah menghindari konflik atau perdebatan yang kurang produktif. Iya, benar sekali. Yang pertama adalah berbicara dengan sopan intinya ya. Yang kedua, berpikir sebelum memposting sesuatu atau kita mengupload sesuatu, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, iya, menghargai privasi orang lain. Kalau ada temannya punya privasi, jangan diumbar, jangan disebarkan, apalagi itu termasuk aib seperti itu. Dan banyak lagi yang lain yang sudah dijelaskan oleh Mbak Rafelia. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Rafelia. Ya, terima kasih. Nah, anak-anak, selanjutnya gini ya, untuk melanjutkan ke kegiatan inti kita ice breaking dulu. Silakan berdiri semuanya. Sambil suaranya enggak apa-apa. Ayo lebih cepat lagi. Aram sam sam, aram sam sam, guli 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 guli, ram sam sam, aram sam sam, aram sam sam. Selesai. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, sepertinya di belakang itu sangat semangat sekali ya. Alhamdulillah, walaupun siang tidak mengurangi semangat kita. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran inti, saya kasih kuis terlebih dahulu. Ini dikerjakan setiap kelompok ya. Nah, jadi tiap kelompok bekerja sama. Nah, siapa yang paling cepat dan tepat dialah pemenangnya. Dan siapa yang paling lambat berarti dia yang kalah gitu ya. Ya, jadi tolong semuanya berkompetisi untuk menjawab soal tersebut. Nah, untuk kuisnya sudah Bu Ana kirim ke ketua kelas, silakan di-share ke teman-temannya. Sudah? Sudah. Kalau sudah selesai, sudah siap semuanya? Ya, kalau sudah siap, silakan dimulai dari sekarang. Silakan dimulai. Ayo, ayo, ayo. Ayo, silakan dicari langsung di kata-katanya juga boleh. Waktunya terus berjalan. Kelompok 4 sudah selesai ya. Kita cek di sini. Anak-anak, itu tadi Bu Ana sudah mengirimkan link Google Classroom di ketua kelas, sudah dibagikan ke teman-temannya. Ya, minta tolong untuk diakses semuanya. Nah, tugas-tugasnya, instruksinya sudah ada di situ. Nah, di situ di kelas 11 3 PAIBB, di situ ada tugas yang pertama yaitu melihat link YouTube.
Nah, ini biar lebih seru kita perhatikan bersama-sama. Ya, silakan semuanya memperhatikan. Nanti setelah memperhatikan video ini kita diskusi bersama-sama. Berat makan tanpa bumbu, hambar. Dan andainya kita nggak berbayar dan akses media sosial, cukup mungkin bahkan naik juga makin medsos itu jadi siap-siap aja kita akan memasuki sisi lain dari bahan sambil keseharian. Dari video tersebut, apakah kalian bisa menyaring dan menganalisis apa saja dampak negatif dan dampak positifnya? Silakan didiskusikan bersama-sama ya. Anak-anak, apa tugasnya sudah selesai semua? Sudah. Bagus ya. Alhamdulillah sudah selesai semua. Kira-kira kelompok mana dulu? Yang mau maju terlebih dahulu? Ya, silakan kelompok 2 perwakilan mewakili kelompoknya untuk presentasi hasil kerja kelompoknya di depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari perwakilan dari kelompok 2 akan memaparkan mengenai cara bijak menggunakan media sosial. Di sini terdapat 5 cara bijak untuk menggunakan media sosial. Yang kedua yaitu waspada dan jangan langsung percaya. Waspada pada penggunaan yang tak dikenal. Jadi demikian presentasi dari kelompok 2 mengenai cara bijak menggunakan media sosial. Dan di sini kami membuka sesi pertanyaan dari teman-teman. Silakan bagi yang tanya. Ya, baik. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa membedakan antara kritik yang membangun dengan komentar yang bersifat merendahkan atau menghina di media sosial? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Gaby. Kelompok 3, bagaimana caranya membedakan antara kritik yang membangun dan komentar yang buruk atau kritik yang buruk? Ya, perbedaannya. Jadi, kalau komentar yang membangun atau kritik yang baik itu biasanya fokus kepada masalah. Jadi demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir, silakan kelompok 6 maju ke depan. Ya. Perwakilan saja ya. Mohon yang lain untuk disimak dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang dampak negatif dan positif dan tentu saja bijak menggunakan sosial media. Jadi di sini ada 3 dampak positif dan 2 dampak negatif. Yang pertama, dampak positif yaitu mempererat hubungan sosial. Dampak negatif ada 2. Yang pertama itu ada kecanduan digital. Kenapa? Karena penggunaan berlebihan media sosial dapat menyebabkan kecanduan, mengurangi produktivitas dan mengganggu kehidupan nyata. Yang kedua, privasi yang terancam. Privasi yang terancam dikarenakan informasi pribadi yang dibagikan di media sosial. Mungkin dari apa yang kami jelaskan, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Bagaimana cara kita ketika kecanduan dengan ada biasa? Baik, ini menyangkut poin kecanduan digital. Izinkan saya untuk menjawab. Jadi banyak sekali hal-hal supaya kita tidak kecanduan digital. Ya, tentunya yang pertama yaitu kita rehat sejenak dulu dari media sosial. Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok terakhir. Ya, bisa diakhiri. Kalau dia mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, silakan duduk. Alhamdulillah presentasi semua kelompok sudah selesai ya anak-anak. Sekarang sebelum mengakhiri pertemuan pada siang hari ini, ada beberapa pertanyaan refleksi. Di antaranya, siapa yang bisa menjawab apa yang kalian peroleh dari tugas yang sudah kalian kerjakan tadi? Salah satu saja. Ada yang mau menjawab? Saya. Ya, silakan Mbak Apel. Ya, jadi setelah menyelesaikan tugas ini, saya belajar bahwa ada bermedia sosial sangat penting untuk memastikan komunikasi yang sehat dan positif di dunia maya. Selanjutnya, ada yang bisa memberi kesimpulan lebih jelas lagi? Silakan. Ya, silakan Mbak Artita. Kesimpulan dari materi ini yang terdapat dalam bermedia sosial dalam Islam mengajarkan pentingnya menjaga etika dan moralitas saat berinteraksi di dunia maya. Intinya, pentingnya ada bermedia sosial itu agar kita bisa tahu bagaimana cara bermedia sosial yang benar dengan menghindari yang namanya hoax, fitnah, penyebaran aib dan semacamnya, serta menjadikan media Dakwah dan juga tempat untuk bersilaturahmi. Paham ya anak-anak ya? Iya. Anak-anak jangan lupa ya untuk tugasnya tadi itu yang poster diupload di Google Classroom, kemudian di situ juga ada tugas kuisis nanti dikerjakan di rumah ya, nanti diupload, kalian bisa akses dari Google Classroom. Ya, kemudian untuk pembelajaran di minggu yang akan datang kita akan belajar mengenai materi munakahat atau ketentuan menikah dalam Islam. Ya, alhamdulillah pertemuan kita hari ini sudah selesai, jamnya juga sudah habis. Ada pertanyaan? Iya, sudah cukup, sudah paham? Alhamdulillah. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, silakan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.